Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Yance Tunapa, MTH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing kita terambil dari Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6, mau menyatakan buat kita sekalian, demikian bunyinya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini,
kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan diperdengarkan akan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Saudara-saudaraku yang berada di rumah, siapkan hati pikiran saudara fokus kepada kuasa Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa di dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga di saat kami membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami dapat memperlakukan itu di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri, karena kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Amsal pasal 23 ayat ke-12. Beginilah firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom saudaraku, senang kita kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah kita sebagai orang percaya. Dan tentunya firman Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan hidup kita agar kita tetap berpengharapan dan setia menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya banyak para orang tua dalam mendidik memiliki cara masing-masing untuk mengarahkan anaknya supaya memiliki pengetahuan. Dan saya juga percaya bahwa para guru, para dosen dalam mendidik akan siswanya atau mahasiswanya tentunya juga memiliki cara di dalam mengarahkan agar memperoleh pengetahuan. Tentunya semuanya mempunyai tujuan. Tidak lain supaya baik dari sudut pandang orang tua, baik dari sudut pandang guru atau para dosen, ingin melihat dan menyaksikan para anak-anaknya, nara didiknya, memperoleh kesuksesan dan juga berhasil dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya dia menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Dia menjadi pribadi yang dapat menyenangkan orang tuanya, keluarganya, bahkan gereja Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tema kita saudaraku pada saat ini berbicara tentang mendidik anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara kitab Amsal atau dalam teks Ibrani-nya disebut masal yang berarti ucapan-ucapan orang bijak, merupakan suatu petunjuk, merupakan suatu nasihat, wejangan-wejangan bagi kita sebagai orang percaya supaya di dalam kita menjalani kehidupan ini bagaimana supaya hidup kita itu baik, hidup kita itu benar, kita diberikan arah, jalan yang betul-betul memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri atau bagi orang yang ada di sekitar kita. Terkhusus dalam bacaan kita pada saat ini, dalam Amsal pasalnya yang ke-23, ada dua kata kunci di situ. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Kata kunci yang pertama adalah didikan. Selanjutnya, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kata kunci yang kedua adalah pengetahuan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara didikan, kalau dalam teks Latin disebut namanya ducere, yang artinya membimbing. Membimbing kemana? Membimbing supaya anak-anak atau siapapun itu memperoleh pengetahuan. Nah, dalam teks ini pengetahuan disebut juga da'at, yang artinya pengetahuan adalah kemampuan kita memiliki pengenalan akan fakta-fakta yang sesungguhnya. Kita juga bisa mendapatkan pengetahuan lewat pengamatan-pengamatan
pembelajaran. Ya, paling tidak dengan didikan membimbing anak atau membimbing siapapun juga supaya dia memperoleh pengetahuan, supaya anak-anak bisa menjadikan pengetahuan ini lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada harta. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat saudara sekalian. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Itulah mengapa penulis Amsal ini mau menekankan pentingnya anak itu dididik agar memperoleh pengetahuan, karena bagi penulis Amsal, pengetahuan itu lebih berharga dari segala-galanya. Pengetahuan seperti apa yang hendak mau ditekankan dalam kitab Amsal? Yang pertama, saudaraku, kalau kita bicara pengetahuan dalam teks Alkitab, bukan sekedar agar anak-anak atau siapapun yang dididik agar memperoleh pengetahuan supaya dia memiliki ilmu yang begitu banyak, wawasan-wawasan yang banyak. Bukan sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan dalam kitab ini, lebih menekankan pengetahuan spiritualitas, pengetahuan tentang iman, supaya lewat pengetahuan anak-anak kita itu memiliki hikmat. Siapapun yang memiliki pengetahuan dalam kitab Amsal ini lebih menekankan tentang hikmat, bukan sekedar intelektualitas saja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara dalam kehidupan umat perjanjian lama maupun juga umat perjanjian baru, didikan dan pengetahuan itu memang tidak terpisah. Apakah dalam tradisi umat perjanjian lama juga ada didikan? Saya katakan, ya, saudara-saudara. Firman Tuhan mengantar kalau saudara-saudaraku rajin membaca Alkitab, Ulangan pasal 6. Di situ ada perintah terhadap orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka berulang-ulang. Itu yang disebut namanya katekes, itu yang disebut namanya katekisasi. Pengajarnya siapa? Tidak lain adalah orang tua. Keluarga menjadi inti dalam mendidik untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka. Namun setelah saudara-saudaraku, ketika mereka dibuang, kemudian mereka kembali, ya, yang tadinya keluarga menjadi inti dari didikan untuk memperoleh tempat pengetahuan, sedikit bergeser kepada sinagoge yang ada. Sinagoge inilah tempat berkumpul. Di situ diajarkan, di situ dididik. Ada tingkatan-tingkatan, saudara-saudaraku. Begitu juga dalam umat perjanjian baru, didikan untuk memperoleh pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hikmat Tuhan, itu juga diajarkan di rumah-rumah atau disebut jemaat rumah. Supaya saudara-saudaraku, anak-anak kita ini memperoleh bukan sekedar pengetahuan umum, tapi lebih menekankan kepada pengetahuan iman, pengetahuan spiritualitas. Itulah yang nantinya akan menjamin akan anak-anak kita di dalam menjalani kehidupan, agar hidup mereka tidak sia-sia, agar hidup mereka tidak tersesat. Itulah tugas tanggung jawab kita di dalam mendidik, di dalam membesarkan, dalam mengarahkan akan anak-anak kita atau siapapun juga. Itulah Amsal, wejangan nasihat, supaya dalam perjalanan kehidupan kita, siapapun juga, khususnya anak-anak kita, mereka tidak mudah tersesat, mereka tidak mudah tergoda,
Mereka tidak mudah rapuh, tapi mereka termotivasi, mereka kuat berkarya dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena mereka memperoleh pengetahuan, baik intelektual maupun juga secara khusus rohani mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 3 menjadi tujuan. Kenapa Amsal ini mengatakan di dalam bacaan kita, arahkanlah perhatian kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Tentunya ada tujuan. Tujuan yang pertama, saudaraku, kita melihat dalam Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, ketika saudara-saudaraku, anak-anak kita dididik, yang pertama tujuannya adalah agar dia memperoleh pengetahuan, takut akan Tuhan, dan disitulah hikmat Tuhan. Yang kedua, mari kita baca saudara-saudaraku dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-24, dikatakan demikian. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Perhatikan, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Bagaimana supaya dia memperoleh kepintaran? Didikan, membimbing dia supaya dia memperoleh pengetahuan, wawasan yang luas. Supaya apa? Supaya dia memiliki kepintaran, dan kepintaran inilah yang nanti dipakai sebagai bagian sarana hidupnya untuk menemukan masa depan, kesuksesan sesuai dengan standar Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, tujuannya tidak lain adalah dalam Amsal 13 dikatakan ayatnya yang ke-16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Jadi tujuan yang ketiga adalah supaya anak-anak kita cerdik, seperti yang dikatakan Yesus Kristus, hendaklah kamu cerdik. Ya. Jadi ada 3, saudara-saudaraku, penekanan kenapa kita disuruh mengarahkan kepada didikan dan juga telinga kita pada kata-kata pengetahuan. Yang pertama bertujuan adalah supaya anak-anak kita atau siapapun juga yang hendak dididik, dia bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dia supaya memiliki kepintaran. Dan yang ketiga, supaya dia memiliki kecerdikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai orang tua, sebagai gereja, sebagai guru atau dosen, mari kita didik anak-anak kita agar dia menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang bermoral, pribadi-pribadi yang memiliki komitmen, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya negara ini akan maju, keluarga menemukan kesukacitaan, dan gereja dipakai Tuhan untuk memperkaya akan visi misi gereja, menghadirkan damai sejahtera karena anak-anak dididik dengan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Pendidikan yang sungguh diperlukan demi masa depan yang cemerlang. Tiap anak pun wajib bersekolah
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Bersama-sama orang percaya berada di segala waktu dan tempat, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Saudaraku, mari kita tenangkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Berkati ya Tuhan Yesus gerejamu di tengah-tengah dunia ini, khususnya gerejamu GPIB Immanuel Wersu Pratman. Di dalam kegiatan-kegiatan di tengah pandemi ini, dengan penggunaan media internet, Tuhan sendiri yang berkuasa menyempurnakan, supaya memperkaya akan kehidupan iman kami semua di hadapan-Mu. Memberkati Bapa di sorga, para presbiter, unit-unit misioner, pekerja-pekerja, karyawan koster, tim multimedia, biarlah mereka diberikan hikmat untuk setia melayani gereja Tuhan di tempat ini. Dan juga mereka diberkati akan kehidupan pribadi, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Memberkati akan semua para pelayan firman dan sakramen, khususnya di jajaran GPIB. Terlebih hamba-Mu secara pribadi bersama dengan keluarga di tengah tugas-tugas pelayanan. Berikan kami hikmat dan sukacita dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Memberkati akan keberadaan Pendeta Sony dan Pendeta David bersama keluarga dan juga vikaris. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami mendoakan akan keberadaan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, Tuhan Engkau jamah dan segarkan tubuh mereka. Mereka yang bergumul dalam bentuk apapun, mohon Tuhan Engkau menopang dan menguatkan mereka. Mereka yang bersuka cita dalam bentuk apapun, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami mendoakan orang-orang tua kami, para lansia, dimanapun mereka berada, khususnya di setiap sektor di jemaat GPIB Immanuel Pratman. Topang dan kuatkan dan segarkan hidup mereka. Kami juga lihat Tuhan Yesus mendoakan akan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat maupun ada di setiap daerah, bersama dengan aparat TNI dan kepolisian. Terkhusus pemerintah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, diberikan hikmat di dalam mengelola akan NKRI ini, dan juga bergandengan tangan dengan hikmat Tuhan di dalam menangani akan COVID-19. Kami mendoakan Bapa di sorga akan keberadaan para petugas-petugas medis di dalam merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, kesehatan prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati hidup mereka. Terlebih ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu ini. Kasihanilah akan ciptaan-Mu ini Tuhan. Ketika bergelut dengan pandemi COVID-19, membutuhkan akan vaksin. Biarlah Engkau sempurnakan vaksin yang sedang diuji cobakan, khususnya yang ada di Indonesia di Kota Bandung. Sempurnakan lewat kuasa-Mu, sehingga dapat dipakai untuk mengatasi COVID, sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi,
khususnya di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami lewat pertolongan kasih setia Tuhan, dan kami tetap diajarkan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk taat setia, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan nyata. Kita ke dalam dunia, bawa pelita
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.